Kalimat kedua adalah penolong ya. Oke, kita lanjut ya. Beda soal yang nomor 1. Kata dalam kalimat di bawah ini ditulis dengan baku kecuali. Silakan teman-teman. Sedikit tips ya. Bahwa kita perlu paham kata serapannya. Dengan kita tahu kata serapan dia diserap dari mana, kita tahu apakah dia baku tidak baku. Dipersilakan, memang yang betul dipersilakan ya, bukan dipersilahkan. Walaupun kita sering salah kaprah pakai apotek ya, apotek tadi ada ya di contohnya ya, bukan apotik. Kemudian diagnosis sudah betul, memang diagnosis, analisis ya, bukan diagnosa, analisa, itu tidak bakunya. Sehingga di sini jawabannya yang C ya, azas harusnya ditulis dengan asas. Pakai S semua. Jadi jawabannya yang C. Semoga aman di soal ini dan kalau ketemu lagi bisa. Tulisan bilangan pada kalimat di bawah ini yang sesuai dengan EYD adalah titik-titik. Bilangan angka ini kadang kita suka tergocek juga karena ada beberapa aturan penulisan dalam bilangan angka ya. Kalau nama jalan itu harusnya dia pakai angka, bukan dalam bentuk ejaan. Kemudian kalau abad ke-21 harusnya ke-21 itu ada stripnya ya. Ke-21. Atau kalau dalam penulisan tahun kayak di tahun di era 1950-an gitu ya. Ada an-nya berarti kita tambahkan strip ya. Di E, Maggie memiliki kambing sebanyak 8 ekor. Teman-teman, untuk soal untuk untuk angka yang angkanya itu 1 sampai 0 lah, 0 sampai 9. Nggak ada lah biasanya. 1 sampai 9 ya misalnya. Itu cukup dituliskan dengan sampai lupa nih. Dinyatakan dengan teks gitu. Jadi harusnya 8, ditulis 8. Kalau 7 ditulis 7. Pokoknya 1 sampai 9 itu ditulis menggunakan teks, bukan menggunakan angka. Sehingga kalau udah lebih dari 9, 10, itu dia baru bisa kita tuliskan dalam angkanya. Jadi di sini paling tepat di mana? Pilihan jawabannya A. Memiliki buku referensi sebanyak 20 eksemplar. Di soal nomor 3, ternyata ada bukan baku nggak baku lagi. Oke, ini ada panjang ya teman-teman, silahkan. Pada masa pensiun, dampak tingkat kenaikan harga atau inflasi. Yang kedua, ketidakpastian biaya hidup di masa depan adalah salah satu kompleksitas terbesar dari proses perencanaan keuangan pensiun. Keberadaan inflasi menjadi suatu hambatan bagi para pensiunan. Namun, di masa pensiun, umumnya sebuah keluarga akan membutuhkan penghasilan yang lebih sedikit dibandingkan saat masa produktif. Secara standar, berdasarkan Vanguard Guide to Investing During Retirement, panduan umum sebuah keluarga akan membutuhkan 80% dari penghasilan saat ini, di mana pensiunnya kelak. Dari pensiun ready, pensiun happy. Kalimat utamanya ada di mana? Ini di nomor 2 aja udah penjelas ya. Kayak pada masa pensiun cukup panjang, seseorang sebaiknya mempertimbangkan dampak tingkat kenaikan harga atau inflasi. Kenapa? Dijelaskan di nomor 2, karena ketidakpastian biaya hidup di masa depan adalah salah satu kompleksitas terbesar dari perencanaan keuangan pensiun. Terus dijelasin lagi, karena keberadaan si inflasi ini jadi hambatan bagi para pensiun. Dan seterusnya. Jadi ini jawabannya yang A ya. Pertanyaannya isi paragraf di atas. Berarti kayak resume, menyimpulkan ya. Hama orang yang menyebar hampir, ini pakai I harusnya ya, seluruh areal persawahan di Kabupaten Cianjur terus meningkat. Akibatnya, panen padi di bulan ini tidak maksimal. Para petani terpaksa memanen lebih awal untuk mengurangi kerugian. Bahkan, ada beberapa petani yang pasrah tidak memanen padinya karena khawatir biaya yang dikeluarkan untuk memanen tidak sebanding dengan
hasil panen. Jadi masalahnya apa? Ini ditolong dengan ada kata akibat di sini ya. Ada sebab akibat. Sebab adalah kalimat utamanya juga ya. Jadi itu bisa jadi salah satu kunci dari paragraf tersebut. Kenapa bukan E, Kak? Karena ada suatu permasalahan yang mengakibatkan panennya tidak maksimal. Ketidakmaksimalannya adalah akibat, bukan sebabnya. Nah, di sini penyebabnya adalah peningkatan serangan hama urang. Karena kalau urang ini nggak ada, semuanya akan baik-baik aja gitu ya. Narasinya jadi nggak ada. Jadi nggak ada paragraf ini. Oke, jadi ini jawabannya ya, B ya, peningkatan serangan hama urang. Kita coba lagi. Oke, ini dia makna kata di dalam suatu paragraf. Sejak 2010 hingga akhir 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS ya, mengeluarkan indikator inflasi resmi yang menandakan bahwa saat ini tingkat inflasi negara cukup terjaga. Namun, kenyataan di atas kertas memang sedikit berbeda dengan di lapangan. Faktanya, indeks kenaikan harga untuk rumah tinggal, dana pendidikan anak, dan tentu saja berlibur, ternyata bisa mencapai lebih dari 10% per tahun. Pada 2007, tingkat inflasi rata-rata di Indonesia sebesar 6,59% setahun. Sempat terjadi peningkatan hingga 11,06% setahun pada 2008. Pada saat itu terjadi krisis keuangan global akibat subprime mortgage Amerika Serikat yang ternyata juga berpengaruh ke Indonesia. Namun setelah kondisi inflasi, negara ya berhasil turun hingga pada akhirnya mencapai rata-rata 3,61 selama 2017. Inflasi itu teman-teman kalau diartikan ya melemahnya nilai mata uang ya. Jadi uangnya yang melemah, barang-barangnya naik, uangnya semakin gak ada harganya gitu ya. Sehingga di soal ini pilihan jawaban yang tepat adalah inflasi itu kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar ya. Ini tadi dijelaskan beberapa tahun ya. Hingga menyebabkan kenaikan harga barang. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kata pengulangan ya. Perulangan, harus pengulangan. Tembak-menembak antara pasukan pemberontak dengan aparat keamanan terjadi dini hari. Nah, pengulangan katanya ini sama pengulangan kata yang ada di kalimat yang mana? Yang A kah, yang B kah, yang C atau D atau E? Kalau yang A, gadis itu melambai-lambaikan, berarti kan dia sedang melambaikan ya, melambai yang berulang-ulang, melambaikan tangan secara berulang kali. Sedangkan kalau tembak-menembak, ini berarti ada, nih dijelasin ya, antara pasukan pemberontak dengan aparat keamanan. Jadi si pasukan pemberontaknya menembak, aparat keamanannya juga menembak. Jadi bisa diartikan pengulangannya ini tembak-menembak adalah saling menembak. Kalau yang B, para siswa menari-nari keriangan, ya ini cuma melakukan tarian aja. Yang C, pandang-pandangan tanpa kata. Berarti saling ya, saling memandang. Karena ada dua remaja. Kemudian yang D, tampaknya anak itu memata-matai kami sejak tadi ya. Ini sifatnya dia predikat yang sedang melakukan ya kegiatan mata-mata. Terus yang E, kedua remaja baru bertemu di kedua remaja yang baru bertemu itu berlari-lari di pantai. Setelah ketemu mereka berlari-lari. Cuman lari-lari aja ya. Bukan saling lari-larian gitu ya. Yang satunya lari enggak juga. Ini dua-duanya lari ya. Jadi di sini pilihan jawaban yang tepat adalah yang C ya, saling memandang. Jadi sama dengan saling menembak. Kita lanjut lagi. Asisten dosen menjelaskan bahwa muatan materi di kelas bertujuan untuk menanamkan kesadaran sebagai upaya menyadari gaya hidup konsumtif dengan mengeksplor kreativitas mahasiswa dan menumbuhkan jiwa
Swakarsa. Ditanyanya makna yang berlawanan kata dengan yang dicetak miring yang mana? Swakarsa itu dia ini artinya mandiri ya. Apa bahasa mudahnya? Mandiri? Tidak mandiri. Tidak mandiri. Jadi di sini lawannya adalah tidak mandiri atau kita bisa sebut dependent ya. Ini jawabannya yang A. Dependent adalah lawan dari swakarsa. Oke? Tapi harusnya independen sama dependent kak. Tapi di sini yang paling tepat. Karena nggak ada pilihan yang lain. Malas. Malas ini kan harusnya rajin lawannya ya. Sedangkan swakarsa ini artinya mandiri. Mandiri sama rajin. Beda dong ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman. Kita lanjut lagi. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia menurut jenis kelamin pada tahun 2000, 2005, 2010 menunjukkan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia merupakan wanita. Jumlah penduduk yang besar tersebut mendorong partisipasi dan peran wanita dalam pendayagunaan serta optimalisasi derap pembangunan. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dapat ditingkatkan lagi. Pertanyaannya simpel. Sinonim dari kata derap adalah apa? Oke, sinonim kata derap di sini berarti laju ya. Yang E jawabannya. Laju-laju. Kita lanjut lagi. Ini dia. Penulisan daftar pustaka yang benar untuk buku yang ditulis oleh Ahmad Sodikin dan Kurniawan Adianto yang berjudul Pengaruh Penambahan Multinutrisi pada ransum terhadap pertambahan bobot badan harian sapi potong yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2019 di Jakarta. Ada ya informasinya semua ya. Kalau dia pustaka dari buku ya, sebutkan dulu nama pengarangnya. Kemudian nama pengarangnya ini yang disebutkan adalah nama terakhir, baru diberi koma, dan kalau punya nama awal ya, kalau ada nama akhir berarti ada nama awal dong ya. Nama awalnya disingkat ya, disingkat. Cukup tulis huruf pertamanya saja. Jadi sini ada Ahmad Sodikin, jadi Sodikin Ahmad ya, atau kita singkat A saja. Dan Adianto K, tahunnya 2016, langsung disebut saja tahunnya. Kemudian kita sebut ininya apa? Judulnya, sampai lupa namanya apa. Judulnya. Setelah itu, di mana dia diterbitkan? Tempatnya yang menunjukkan kedaerahan ya, kedaerahan. Misalnya provinsi atau kota ya, boleh, tapi kota. Kota penerbit biasanya. Ya kalau di soalnya dia disajikan kota ya berarti kotanya kayak gitu ya. Tapi ya kota lah biasanya disajikan. Kemudian baru kita tulis tempat penerbitannya. Di sini ada Erlangga, berarti kita tulis Erlangga. Dan jangan lupa dipisahkan, diberi batas dengan si titik 2. Itu saja penulisan daftar pustaka teman-teman. Jawabannya yang dia. Oke, betul-betul. Kita lanjut lagi. Pertanyaannya kalimat yang tepat. Oke. Matahari baru terbit mengusir kabut di lereng gunung yang dingin. Sebuah motor tua dengan suara knalpotnya memekakkan telinga bergerak menyusuri jalan-jalan kampung yang bermuara di jalan raya. Sepagi itu jalan telah ramai. Oke, titik ya. Titik, termasuk si motor tua. Di ujung desa, motor itu berbelok ke arah jalan berbatu yang diapit petak-petak sawah dan ladang yang baru saja diuruk untuk proyek perumahan. Sepeda motor semakin jauh menyusuri jalan tanah dan akhirnya berhenti di tepi sungai yang airnya mengalir deras. Oke, ini harusnya sungainya kecil ini tulisannya. Yang cocok mengisi kalimat terumpang ini yang mana ya? Yang A jelas bukan ya. Tiba-tiba aja dia udah sungai, ada ikan gabus ukurannya besar.
Nyambung ya. Kalau yang B, misal kita masukin ya kalimat. Motor tua itu kemudian dikemudikan oleh seorang kakek tua dengan cucunya yang hendak ke sekolah, termasuk si motor tua. Gimana sih? Bolak-balik ini. Yang di debu berterbangan karena hujan sudah beberapa minggu ini tidak mengguyur desa, termasuk si motor tua. Gak nyambung juga. Beberapa warung makan telah mulai melayani pelanggannya untuk sarapan, termasuk si motor tua. Si motor tua padahal tidak berjualan. Suaranya saja memekikkan telinga ya. Jadi di sini ada truk, sepeda motor, angkot, dan mobil pribadi. Semuanya berlomba membelah jalan yang sempit. Termasuk si motor tua. Karena lagi sibuk membelah jalan yang sempit ini, di ujung desanya, motor itu berbelok ke arah jalan berbatu yang diapit petak-petak sawah dan ladang ya. Dicari jalan lain. Jawabannya yang C. Kita lanjut lagi. Salah satu kekayaan alam yang ada di Provinsi Lampung adalah Gunung Tanggamus yang memiliki ketinggian sekitar 2.102 meter di atas permukaan laut. Tanggamus merupakan kabupaten yang memiliki luas 2.855,46 km persegi. Ini kalau udah mata elang, mata elang. Ini gatel nih ngelihat yang enggak ini ya, yang penulisannya salah kayak gini dah. Ini nih. Gitu. Dan jawabannya memang B ya. Gunung Tanggamus harusnya menggunakan G besar ya. Tadi di penjelasannya sebelumnya di penggunaan huruf kapital, kalau suatu bentukan bentukan permukaan bumi mau gunung, mau sungai, terus mau ya apapun lah tempat yang dia merujuk kepada satu tempat spesifiknya, disebutkan kotanya, disebutkan namanya, itu berarti dia harus menggunakan menggunakan huruf kapital juga. Jadi di sini jawabannya yang B ya, Gunung Tanggamus. Kita lanjut lagi. Saat ini memakai kimono bagi yang berhijab tidak lagi menjadi masalah. Hal ini disebabkan sudah terdapat toko yang menyewakan kimono untuk para hijabers. Seperti yang dilansir dari World Buff, Yeme Yakata adalah sebuah toko penyewaan kimono yang melayani pelanggan asing. Adanya toko ini telah banyak memperoleh pujian sebab memproduksi kimono dengan adanya hijab yang diserasikan dengan pakaian kimono. Toko Yeme Yakata berlokasi di Shimogyoku, Manjujicho, Kyoto Jepang ya. Yang mana yang merupakan kalimat utama. Wah, ini kalimat kedua adalah penolong ya. Kalimat kedua adalah kalimat penolong. Coba jadi nggak bilang hal ini gitu ya. Mungkin kita akan bingung. Tapi berhubung di kalimat yang kedua dia bilang hal ini disebabkan. Oke, ini berarti ada ya yang menyebabkan dan disebabkan. Ini berarti kalimat utamanya adalah yang A ya. Ketua Komite Ekonomi dan ini N-nya kurang. Industri Nasional atau KAIN ya. Mengemukakan bahwa ikut serta badan usaha ini pakai S harusnya. Hanyalah sebatas membuat, mengelola, dan merawat sistemnya. Sedangkan mekanisme kerja yang berhubungan dengan data harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bocornya data tersebut. Pertanyaannya, perbaikan kata bentukan yang salah. Berarti kata bentukannya ya yang salah. Yang mana? Jawabannya yang B ya. Harusnya ikut sertanya ini diganti jadi keikut sertaan. Supaya dia juga jadi kalimat yang padan ya. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut lagi. Tenaga kerja dalam usaha tani memiliki karakteristik yang berbeda dengan tenaga kerja di bidang usaha lain. Ya ini di bagian keperluan akan tenaga kerja dalam usaha tani tidak kontinu dan tidak merata. Penyerapan tenaga, typo ya. Penyerapan tenaga kerja ke dalam usaha tani sangat terbatas. Tidak mudah distandarkan, dirasionalkan, dispesifikasikan, beraneka ragam coraknya, dan kadangkala dipisahkan satu sama lain. Yang salah yang mana? Beraneka ragam ini sudah benar.
ya, beraneka ragam itu sudah benar ya, beraneka ragam. Nggak perlu diberi strip lagi. Tapi di sini yang sudah pasti dia adalah impostornya adalah continue. Karena continue ini adalah kata yang tidak bakunya, ya, sehingga yang betul adalah continue. Continue yang dibaca continue, ya. Jawabannya yang B, teman. Ke dalam dia merujuk kepada tempat. Kalau merujuk kepada tempat, di ke harus dipisah ya. Di bidang, di dalam, di ruang, di antara. Oke, sudah pasti dipisah. Jadi sudah bukan jawabannya ya. Jadi jawabannya yang B ya. Continue harusnya continue. Lanjut soal terakhir. Panjang. Aku tidak mau mengganggu teman-teman membaca. Tapi aku tetap mau membacakan. Pak Jarwo menghampiri ruang kepala sekolah. Tak lama kemudian, Santo, Kian, dan Ilham dipanggil oleh Bu Yayu. Ya, ketiga anak itulah yang kemarin memetik buah anggur milik Pak Jarwo tanpa permisi. Maafkan kami, Pak Jarwo, kami telah mengambil anggur Bapak tanpa permisi. Ucap Ilham sambil menahan isak tangisnya. Iya, Pak, jangan laporkan kami kepada polisi. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Muka Santo berapi-api. Pak ikut menangis sambil meraih tangan Pak Jarwo, agak dramatis ya. Suasana ruang kepala sekolah menjadi hening. Pak Jura, kepala sekolah itu pun segera menjelaskan kepada Pak Jarwo dan meminta maaf atas kenakalan anak-anaknya. Wajah garang Pak Jarwo tidak tampak lagi ketika ketiga anak itu menyalami sambil menciumi tangannya yang sudah mulai keriput. Keesokan harinya, tanpa disuruh, ketiga anak itu mendatangi rumah Pak Jarwo. Ketiganya mengayunkan sapu lidi tanpa komando. Sampah daun dan ranting-ranting kering disapu ketiga anak itu. Kemudian ketiganya bergegas masuk ke dalam kelas. Saat istirahat tiba, Santo, Ilham, Kian kembali terkejut karena kedatangan Pak Jarwo kembali. Kali ini, Pak Jarwo memberi setan dan pisang masak untuk disantap Santo dan teman-teman. Pak Jarwo senang halamannya sangat bersih hari itu. Nilai moral kutipan teksnya yang mana? Yang A tentu tidak, karena mereka habis ambil buah anggur tanpa permisi ya. Masa membantu yang kesulitan. Berterima kasih atas pemberian orang lain, bukan itu intinya ya. Ini kan ada suatu masalah, kemudian diperbaiki masalahnya. Belajar untuk menghargai orang yang lebih tua ya, itu bagus sih ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Bahwa mengakui kesalahan dan bersedia menanggung akibatnya. Ya, jawabannya yang D. Oke,